itu ada perempuan bang, jalan dari bawah terus naik ke tangga dalam balkon, diikuti sama dia dari belakang. Namanya dia baru ya bang di situ, dia nggak tahu, disangkanya dia tinggal di atas bang, di lantai 2. Oke. Pas dia ikutin nyampe atas, pas dia nengok itu hilang bang, perempuan itu hilang. Itu pas gue lagi masak mie, entah kenapa pandangan gue pengen nengok ke belakang bang. Jadi di belakang gue itu di samping tangga ada kamar mandi bang, cuma udah gelap, nggak kepake. Sebelah kamar mandi itu ada tangga buat ke balkon atas. Pas gue nengok ke arah kamar mandi itu gue baru notice bang, ternyata ada muka. Itu udah nggak bentuk bang, bener-bener nggak bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Dan malam ini jam setengah 12 malam, gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja di suatu perusahaan food and beverage di Jakarta Utara ya. Jadi banyak sekali narasumber gue ini ngalamin kejadian horor ketika dia nginep di mes karyawan tersebut, atau bisa disebut kitchennya ya. Jadi di mall itu cuma tenan, kitchennya itu di mes tersebut sekaligus. Dia banyak ngalamin kejadian-kejadian horor di situ bersama teman-temannya. Dan narasumber gue ini sebelumnya udah pernah cerita juga di Lonceng Misteri. Di sebelah gue udah ada Bang Ali. Wih, dateng lagi ke sini. Bang Ali ini sebelumnya udah pernah cerita di Lonceng Misteri tentang yang karyawan yang tewas. Betul, di Bang. Lemari pendingin itu ya. Di salah satu mall juga di Jakarta Utara. Nah, itu ceritanya serem banget. Yang belum nonton nanti bisa dari sini bisa langsung ke situ juga, ke videonya Bang Ali yang itu. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan kejadian yang mau lu ceritain nih kali ini, ini hubungannya apa sama cerita lu yang pertama? Ini setelahnya apa sebelumnya nih? Nah, jadi cerita yang pengen gue ceritain kali ini itu sesudah dari cerita gue yang pertama bang. Oke, setelahnya. Betul. Berapa bulan jaraknya? Jedanya? Kurang lebih 3 tahun bang. Lama juga ya? Lama. Karena itu yang pertama gue ngalamin 2018. Kan lu yang pertama ini bener-bener trauma banget ya? Trauma banget ya sama yang pertama itu. Betul bang. Dan setelah itu baru lu mulai banyak ngalamin. Betul. Ya? Karena emang yang cerita gue yang pertama juga itu bener-bener pertama kali gue ngalamin. Ya. Dan ini lu ngalamin bersama teman-teman lu? Betul bang. Bukan gue sendiri yang ngalamin. Oke, ada satu kejadian tadi kata lu yang bikin mes ini angker ya? Betul. Katanya. Ini kesalahan temen. Salah satunya ulah teman gue sendiri bang. Yang bikin mes ini angker. Ya betul. Oke. Dan ini namanya nama asli apa nama samaran? Nama samaran, panggilan sih bang. Lu udah izin buat nyeritain ini? Udah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, boleh ceritain ya? Siap. Oke. Pokoknya nih sahabat lonceng ini harus nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip karena gue yakin video kali ini bakal seru banget ya. Oh, dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Ya udah bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih bang ya. Siap. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke bang, itu gimana bang ceritanya bang? Nah, itu kejadian pada tahun 2020 bang. Nah itu gue kerja di salah satu tenan food court, yang dimana perusahaan gue ini nyediain kitchen atau mes bang. Jadi dapur lah. Mes nih? Mes, berkata. Untuk digunain buat anak-anak para karyawan yang dari perantauan lah. Karena kebetulan kawan gue ini 2 orang dari kampung bang semuanya. Si Pras ini dari Pemalang dan si Ujang ini senior gue dari Cianjur. Jadi mereka berdua lah yang nempatin mes atau kitchen. Karena kenapa perusahaan gue ini nyediain dapur? Soalnya yang di mall ini tempatnya terbatas bang. Karena ya ukurannya kecil, pas-pasan cuma untuk buat dagang lah. Iya, tenan aja gitu. Tenan ya? Betul. Jadi aktivitas lain itu benar-benar nggak muat.
awal masuk gue kerja pun training di situ bang, di kitchen. Jadi gue nggak langsung datang ke mall, tuh gue training selama 5 hari di kitchen tersebut. Nah gue datang ya berbaur lah, kenalan sama teman, ya kan. Di situ ada 7 karyawan, 4 cowok, 3 cewek. Awalnya nggak ada apa-apa tuh bang, ya kan. Karena emang belum saling ngobrol banyak juga sama kawan-kawan. Akhirnya kenal sedikit-sedikit, pelan-pelan ngobrol. Nah di situ baru gue tahu kalau di kitchen ini aktivitasnya yang nempatin itu si Pras sama si Ujang berdua. Karena si Pras itu emang posisinya di kitchen masak. Kalau si Ujang di tenan. Nah di situ awalnya gue dapet cerita dari si Inci bang. Kalau si Pras ini sering ngedengar suara benda-benda jatuh. Inci ini siapa? Inci ini atasan gue, sorry maaf. Oh, Inci Ya, atasan. jadi Inci itu store manager bang. Oh, manajer. Betul. Pada suatu hari si Inci itu cerita sama gue, itu keadaan gue masuk siang kalau nggak salah ya. Li, itu kawan lu si Pras, coba lu tengok lah. Kenapa sih? Sering ngedenger benda jatuh katanya di kitchen. Ah masa? Awalnya tuh gue nggak nge bang, gue kirain dia tuh, soalnya si Inci bilangnya diganggu bang. Nah gue kaget ya kan, gue kira diganggu, maksudnya kayak sama anak situ gitu disengin. Nah taunya ngedenger benda jatuh, kaget juga gue. Ah masa Ci, kata gue kan. Udahlah nggak terlalu gue hirauin tuh. Akhirnya kerja dengan normal ya kan. Si Ujang sempat cerita juga. Di situ gue makin akrab lah bang sama mereka ini. Nah pada suatu ketika itu gue diajak untuk datang ke kitchen. Di situ first time juga, maksudnya gue agak lama lah di kitchen karena gue mutusin buat nginep waktu itu, ngobrol-ngobrol. Nah si Pras ini buka suara bang. Si Pras ini kan sebelumnya kan sering mondar-mandir ke Alfamart tuh atau ke minimarket lah buat beli kebutuhan dia. Nah suatu ketika itu dia diledek bang sama security, ditanya. Waktu dia pengen balik ke kitchen, security manggil, bang, orang baru ya bang di sini ya? Iya bang, kata si Pras kan. Tinggal sama siapa di sini? Sama orang tua. Nah, si Pras ngomong, enggak kok bang, saya karyawan di sini. Tinggal di ujung gang situ. Oh, yang di ujung gang itu ya, kata security. Wih, mantap, betah-betah ya bang di situ. Nah, ngobrol-ngobrol lama, security kawannya itu nyeletuk bang. Selamat berjuang ya bang, semoga betah. Kalau nggak betah dibetah-betahin. Oh, dia ngeledekin gitu. Ngeledek begitu bang. Cuma si Pras nggak ngeh sampai ke situ. Nah, yang notice itu gua langsung pas diceritain sama si Pras. Itu kurang lebih jam setengah 11 atau jam setengah 12 malam lah. Oke. Lapar lah gue bang di malam itu. Pras, kira-kira ada makanan atau cemilan nggak? Itu boy ada, maksudnya di atas kulkas ada kardus, ada mie instan ya kan. Oke lah gue masak. Nah pas gue masak itu bang, gimana ya? Itu gue pertama kali masak, gue ngedengar suara kayak perempuan lagi komunikasi bang di belakang gue. Oke. Jadi itu gue di belakang gue itu posisinya gini bang, denahnya ya. Jadi di situ ada 2 balkon bang, posisi rumahnya. Nanti gue kirimin lah foto dokumentasinya, foto gue yang di dalam itu. Di belakang gue ngebelakangin balkon dalam, kan. Itu di atas samping balkon, gue ngedengar suara komunikasi perempuan kayak lagi ngobrol awalnya bang. Oke. Di situ gue diemin, oh, gue pikir tetangga lah. Nggak lama suara itu hilang bang. Nggak lama hilang, muncul lagi, ubah jadi suara senandung bang. Oke. Suara senandung perempuan. Lama-lama suara senandungnya kayak melengking bang. Melengking. Udah nggak karuan anjir, pengen buru-buru ya kan. Gue masak matiin kompor, masukin air panas ke kopi, ngangkat mie. Di belakang gue tiba-tiba ember jatuh dari balkon bang. Buak, kenceng sekali. Itu sampai ada airnya, pecah lah. Di situ gue langsung kabur, nggak pikir panjang. Si Pras sampai kayak kebangun lagi tidur. Li, kenapa lu? Katanya. Enggak apa-apa. Kira dia gue geser tuh, gue saking paniknya gue nyelempet tidur di tengah bang. Di di antara mereka berdua. Nah, pas paginya dia pengen pada siap-siap berangkat kerja karena di situ posisi gue libur bang. Makanya gue nginep di kitchen. Gue ceritain di situ, oh, gimana boy, ngalamin kan? Gue juga yang gue alamin. Lu lebih parah, mampu syukurin. Anjir kata gue. Ini udah beberapa waktu kemudian lah bang. Kali ini si Ujang yang ngalamin. Oke. Waktu itu posisi yang mereka berdua, si Ujang lagi libur bang. Itu posisi jam 9-an waktu si Pras
mau nganter bahan makanan ke mall. Kan jadi dia tuh kan tugasnya kan nganterin bahan-bahan kayak sayuran ke dalam ke mall itu tempat kita jaga. Kalau si Pras nganter, si Ujang sendirian. Si Pras ini ngomong, Bang, gue pengen ke kitchen dulu nganter makanan ya kan, nganter bahan-bahan. Oh iya. Nah, si Ujang ini fokus main ML, Bang, karena posisi baru bangun juga. Ya masih nyantai lah kan. Kayak gimana sih laki-laki kalau baru bangun tidur main game. Nggak lama si Ujang ini ngedengar suara blender, Bang, dari depan. Kan kenceng tuh, Bang, suara blender ya kan. Gitu. Mati. Terus nyala lagi. Nah, kalau main game dia notice tuh. Katanya dia sempat bengong kan. Si Pras sudah datang. Dia sempat teriak juga. Pras, lu cepet amat dah. Nah, itu dia baru main game, Bang, ya kan. Kelar main game, dicek sama dia keluar. Ternyata nggak ada orang, Bang, posisi. Anjir. Tapi blender posisi tuh mati. Pas dia keluar ya. Nyolok tapi ya? Nyolok, Bang, nyolok. Karena bekas aktivitas si Pras juga. Pas pagi kayak gitu. Di situ dia langsung panik ya kan, takut nelponin si Pras. Nah, di sini yang makin ekstrim si Pras ternyata masih di mall. Iya. Masih di situ, itu posisi sama gua, Bang. Si Ujang nelpon ke si Pras, itu gua langsung, kenapa itu kok lu panik? Gak tau, Boy. Coba sono samperin, kasihan kata gua ya kan. Sendiri lama. Ya, udah tuh, Bang, ngadulah ke si Enci. Ya, kira anak-anak si Ujang. Ci, ini Mes, apa ini rumah bekas apa sih? Kenapa emang? Gila, gue digangguin terus. Si Ujang ngomong kayak gitu karena bisa dibilang si Ujang ini senior gue lah, Bang. Dia itu bekas ditempatin di cabang lain. Terus dia ditarik karena ini baru buka cabang. Ngomong ke si Inci, akhirnya si Inci kayak ngira nanggepin, ya udahlah, namanya kita orang baru nempatin ya kan. Nah, sebelum juga itu rumah sebelum kita nggak tinggal 3 tahun kosong, Bang. Jadi nggak ada yang nempatin. Nah, setelah 3 tahun kosong, kita orang lah yang nempatin. Buat dipakai kitchen. Ini udah beberapa minggu kemudian lah, aman tuh, Bang. Pada suatu ketika, ini gue pertama kali ngalamin lagi, karena gue nginep, Bang, di situ buat mutusin. Lu nginep nih akhirnya memutuskan? Nginep akhirnya, karena gue emang di rumah ada problem lah. Sama keluarga sedikit yang bikin gua nggak betah tinggal di rumah. Oke, jadinya lu nginep di kitchen. Di mes tersebut. Di mes, betul, Bang. Nah, itu gua benar-benar gimana ya, kondisi juga campur aduk lah. Kesel iya, maksudnya lagi bener-bener mood lagi nggak bagus kan. Gua mutusin buat beresin baju gua, udah gua nginep aja di kitchen lah. Biar enak, kerjaan juga nggak keganggu. Malam itu sih aman-aman aja, Bang. Pada suatu ketika ini gua nerima gaji, Bang. Kayak bukan gaji sih sebenarnya, uang makan. Oke. Dari kantor lah, ibaratnya dari tempat kerja. Itu posisi hari Minggu. Nah, pas gua kelar balik gawe ya kan, udah tuh, Bang, gua belanja lah, beli minuman atau snack ya kan. Nah, nyampe di situ itu aura kitchen udah beda, Bang. Pertama kali gua masuk sama yang kali ini gua masuk, itu auranya udah beda banget. Ini lu setelah lu nginep berapa hari? Ini kurang lebih 4 atau 5 lah. Udah setelah nginep 4 atau 5 hari di situ. 4 atau 5 hari di situ. Kan itu posisi hari Minggu ya kan. Itu gua masuk sama si Ujang. Si Ujang sih nggak ngerasa, gua nggak tahu ya, Bang, ngerasa atau enggak. Karena gua nggak nanya juga. Tapi yang gua rasain itu auranya udah beda, Bang. Pas gua nyampe ke kamar, itu gua nyium parfum perempuan, Bang. Teriak lah gua ke si Ujang. Jang, lu pakai parfum ya? Wanginya kayak perempuan. Anjir, enggak, goblok, mana ada gue pakai parfum. Si Ujang masuk lah tuh kamar, akhirnya dia nyium juga, saling bertanya lah akhirnya kan, ini parfum siapa nih kan. Aduh, udahlah, nggak tahu lah, Boy. Itu dari atas ada suara kayak gimana ya, Bang, injek tapi kenceng banget, Bang. Duk dari atas. Atas tuh apa? Dari atas, lantai 2 ya? Lantai 2. Oke. Itu ada suara duk. Nah, di situ ketika langsung pada hening, Bang, gue bertiga. Di situ karena pintu kamar enggak gue tutup, Bang. Seketika ada siluet lewat. Kirain gue doang yang lihat, Bang, karena emang posisi gue ngadepin ke pintu. Nah, ya kan. Apaan itu? Iya, Boy. Tadi kayak ada yang lewat ya. Ternyata si Ujang juga notice, Bang, ngelihat ya kan. Iya, tadi kayak ada yang lewat. Baru di situ si Pras nyeletuk lah, Bang.
goblok sih ya, jurik sih ya, nggak bisa ngeliat orang seneng ya kan. Baru dia kayak ngeluarin kata-kata bahasa Sunda lah, tapi niat dia emang bercanda ya kan menurut gua. Tapi menurut gua itu sompral lah. Kan. Gelut sia maneh jeung aing, jurik goblok. Di situ gua ketawa-ketawa. Dia mengumpat lah ya. Di situ. Niatnya sih dia mencairin suasana biar kita nggak pada takut mungkin. Kan. Tapi menurut gua jangan kayak gitulah ya kan. Nah, si Ujang keluar, gue lupa ya pengen ngapain ya, keluar kamar ya kan. Pas keluar kamar, itu dia teriak bang, kenceng kan. Anjir, pocong. Jadi teriak gitu deh? Teriak gitu kenceng sekali. Baru dia lari masuk ke kamar, lu kenapa boy? Kata si Pras ya kan. Di depan ada pocong, anjir coba lu lihat ya kan. Gue langsung cengot tuh lihat-lihatan yang bener lu. Akhirnya gue keluar tuh bang, gue telingak-telingak ya kan ke area kitchen. Nggak ada. Akhirnya gue notice ke arah balkon atas tuh bang. Mana? Akhirnya gue sadar bang, itu bener ada pocong di atas tangga bang. Anjir, di atas tangga lantai 2. Jadi di ujung itu gue notice langsung bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gue pas ngeliat. Si Pras pas sadar ngeliat pocong itu juga langsung megangin tangan gue ketakutan. Di situ gue diem kurang lebih beberapa detik, ada kali 10 detik. Gue langsung cabut ke kamar, Pras. Di situ gue udah nggak, gimana ya, ngobrol nggak jelas. Kayak nggak percaya bang, maksudnya bener gak sih nih, anjir. Tangga yang di belakang berarti ya? Iya, tangga yang di dalam itu bang, yang buat naik ke balkon. Dalam. Masuk ada CCTV nggak? Ada, tapi nggak kelihatan bang. CCTV itu buat nyorot area dapur aja yang di bawah. Oh, buat nyeret bawah aja. Jadi di atas itu kan bener-bener emang nggak ada aktivitas bang. Sekalipun nggak ngarah ke tangga ya? Nggak ngarah ke tangga. Tapi berarti kelihatan itu si Ujang lari-lari masuk ke kamar? Kelihatan bang, kelihatan. Itu untungnya ya emang nggak masuk CCTV itu nggak kelihatan ke area dalam kamar itu. Iya, teman sampai depan pintu aja ya. Betul. Akhirnya setelah kejadian itu besok pagi lah akhirnya gue prepare lah mau berangkat kerja. Nah pas gue prepare ternyata si Ujang ngadu bang, ngomong ke si Enci. Gue nggak tahu cerita apa sama si Enci karena gue emang fokus kerja ya kan, ngerjain kerjaan gue. Ceritain yang kejadian semalam tuh, yang dia lihat yang dialamin, betul. Oke. Nah si Ujang cerita panjang lebar ya kan. Akhirnya si Enci negor gue, Li, emang pada kenapa semalam? Kan, nggak tahu Ci, anak-anak pada ngeliat pocong. Ah serius lu? Kan, lu pada ngapain emang di situ? Nggak ngapa-ngapain Ci, emang gue ngapain? Gue lagi pada main game. Nah, gue ngomongnya begitu tuh bang, sama si Enci. Akhirnya si Enci mutusin buat datang malam itu ke kitchen ya kan, ngecek tuh dia bang ya kan, keliling-keliling ya kan. Akhirnya itu pertama rame-rame gue ke atas bang, pertama kalinya gue ke lantai 2. Oke. Itu gue ke atas, bener-bener kumuh, udah bener-bener kayak gimana ya bang, rumah yang gak dipakai lama. Iya. Udah berdebu, udah banyak sarang laba-laba ya kan, itu udah bener-bener kotor lah. Gue liat kamar mandinya juga udah kumuh. Nah, gue tunjukin lah si Pras yang ngomong kesini, di sini Ci, gue ngeliat pocong sama si Ujang, sampai lari-larian tuh orang. Kira udah tuh bang, gue pada ke bawah, si Incing meriksa CCTV lah. Yang cek di HP-nya tuh ya? Bukan di HP bang, jadi di dalam kayak ada ruangan kecil bang, di dalam kitchen. Itu khusus kayak buat rapat kita orang lah. Oh. Di situ. Iya. Kayak ada kamar, sama buat komputer CCTV, kayak buat nyimpen data lah. Si Inci ngecek udah kurang lebih 20 menitan lah. Teriak lah tuh bang, pas gue lagi pada di dalam kamar. Weh, Pras, sini lo. Dengan nada yang tinggi, marah bang. Ini siapa? Kenapa Ci? Si Pras juga di situ udah mukanya udah pucat bang. Ini siapa perempuan di sini? Enggak Ci, itu teman saya. Di situ pada bengong tuh bang, karena gue juga sama si Ujang nggak tahu apa-apa bang, ya kan, gue belum ngeh ya kan. Ini siapa lu bawa ke sini ya kan? Coba lu lihat. Akhirnya gue ngeliat tuh bang, penasaran, itu cewek siapa? Gak kenal gue juga ya kan. Akhirnya si Pras ngaku lah bang, iya Ci, gue minta maaf. Kemarin gue bawa cewek Ci ke sini. Di situ gue langsung gimana bang, langsung down gue. Wih, di situ dia nggak ngomong, ternyata si Pras itu open BO bang. Di kitchen itu sampai nekat bawa cewek ke dalam kitchen, saking gilanya, anjir. Kata gue,
Gua sampai nggak nyangka, ih, si Pras bisa senekat ini kata gua. Si Inci juga akhirnya semarah itu. Akhirnya gua dimaki-maki habis lah bang. Akhirnya kena juga imbasnya. Apalagi si Ujang ya kan. Karena si Ujang itu bisa dibilang senior lah. Gila lu ngapain aja lu. Di situ si Pras belum ngaku bang kalau emang habis ngapa-ngapain. Ya tapi kan kalau mikiran anak muda kan ngapain ya bang ya. Kalau bawa cewek ke kamar ya kan. Ngapain lagi? Nah, udah gitu setelah itu ya kan dia ngomong bang. Sama gua masih Ujang. Kalau dia itu bang, open BO bang. Di situ gue campur aduk bang. Posisi kasihan gue dimarahin, terus satu sisi juga gue kesel bang sama nih anak. Wah anjir nggak beres nih. Pantes ya kan yang pertama kali gue bilang itu bang nih. Kita suara auranya udah nggak beres. Iya. Udah beda banget kata gue nih, kenapa? Ditambah lagi ada parfum perempuan. Ternyata nih anak yang biang keladinya nih. Udah tuh ya kan si Pras akhirnya kena sanksi ya kan. SP3 tuh bang. Akhirnya peringatan terakhir nggak dipecat lah, alhamdulillah untungnya. Gua pada diingetin sama Sinci, udah lu jangan pada macem-macem lah. Di sini tuh lu pada kerja ya kan, ini tempat kerja lu, sekaligus lu tempat tidur lu. Masa ya lu mau kotorin, ya kan? Lu dapat duit dari sini, Iya. ya kan? Nah si Pras pokoknya ngomong, dia minta maaf lah sama gua orang, boy maaf ya, gara-gara gua lu pada kena. Gua sempat ceramain juga lah sedikit. Ya kan? Lu makanya jangan kayak gitu Pras. Kalau emang mau badung, nggak apa-apa lah ya kan, kita juga badung sama nggak munafik. Cuma jangan disatuin sama pekerjaan, apalagi sama area kerja. Ya maksudnya di luar lah ya, jangan di situ. Betul, nggak masalah sama kita juga badung ya kan semua. Cuma kan nggak di tempat kerja juga. Di situ akhirnya si Enci, ya gue belum cerita sorry bang ya, sebelumnya dia marah-marah, akhirnya gue minum ketahuan juga bang. Oke. Sama si Enci. Itu ketahuan ya? Ketahuan bang, semua ketahuan. Karena si Pras ngaku ya si Ujang juga ngaku. Iya Ci, gue minta maaf. Gue juga sebenarnya minum Ci. Tapi gue jujur nggak tahu kalau si Pras bawa perempuan. Iya. Nah kata si Ujang begitu. Aduh, lu gimana nggak diganggu kayak begini? Lu nya aja ngeganggu. Ya kan? Ih, gue mikir iya juga sih bang ya kan. Namanya tempat orang ya kan. Terus kita kotorin ditambah mohon maaf buat zina. Gimana yang nggak kesel ya kan? Iya. Orang aja kesel. Gimana kayak makhluk halus kayak gitu. Akhirnya gua nggak nyalain si Pras atau mojokin, gue juga merasa bersalah lah ya kan. Udah tuh kelar itu udah jalan berapa hari tuh bang. Udah hampir seminggu alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Oh seminggu aman? Seminggu aman bang. Tapi itu karena emang gua nggak bisa nggak berani berulah bang. Gue juga kerja anjir. Shock juga ya kan. Campur shock terus takut. Terus pengen buat ulah atau ngapa-ngapain juga. Akhirnya gue mutusin pulang tuh bang ke rumah. Oke. Nah, setelah gue nginep kurang lebih hampir 1 bulan, kurang 3 minggu lah. Gue nggak tahu berapa hari pastinya. Nah, kali ini si Ujang yang cerita sama gue bang. Udah cerita ya kan. Itu posisi malam-malam dia baru balik gawe. Setelah itu dia main game lah. Nah, sampai dia lupa waktu, nggak tahu itu jam berapa. Pas dia lagi main game, itu ngedenger suara keran bang. Suara air ngebericik. Kenceng banget dia ngomong. Nah, dia nggak notice tuh pas sadar-sadar dia kelar main game. Ini suara air apa ya kan? Siapa yang nyalain? Sedangkan si Pras itu lagi tidur bang. Udah tidur, tinggal dia sendirian yang aktivitas. Dia keluar ngecek wastafel. Itu wastafel ada 2, nggak ada yang nyala bang kerannya. Pas dia ke ruang tamu, dia baru ngeh. Sumber suara itu dari lantai 2 ternyata. Oke. Nah, di lantai 2 itu ada kamar mandi. Cuma udah kumuh bang, nggak kepake sama sekali yang tadi gue bilang. Dia pengen ngecek, takut ya kan. Kira dia diem tuh, mastiin ya kan bahwa sumber suara itu dari atas bener. Nah, dia yakin bang emang bener suara itu dari atas. Dia masuk lagi tuh ke kamar. Dia ngebangun si Pras, cuma nggak ada tangkapan karena emang udah capek juga. Baru paginya pas mereka udah pada siap pengen kerja, dia ngomong sama si Pras, cerita lah. Gue tadi malam ngedenger suara keran dari atas. Dicek lah berdua tuh si Ujang sama si Pras ke atas. Itu pas ngecek bang, masuk ke kamar mandi. Itu keran udah bener-bener karatan bang. Udah bener-bener gak kepake. Jadi tuh kamar mandi udah bener-bener gimana ya. Yang udah lebur lo udah bener-bener gak bisa. Rusak lah ya. Rusak bener. Udah hancur kumuh. Shower udah pada karatan. Nah, pas si Ujang muter keran, itu keran udah bener-bener ngelos bang. Udah bener-bener gak kepake, udah lama, udah rusak lah.
Di situ dia bilang, sampai ngomong ke si Pras, demi Allah boy, semalam gua ngedengar suara keran dari sini. Bener-bener dari sini. Ah, itu keran rusak, kamar mandi juga posisi apa ya? Ininya kering bang, lantainya. Nggak ada air sama Nggak sekali. ada sama sekali. Karena itu udah bener-bener debu. Bahkan di tembok aja udah debu semua. Di situ udah boy turun lah kira. Turun tuh mereka. Baru di situ pas nyampe apa namanya mall, cerita lah sama gua. Ujang cerita ke gua udah kelar, akhirnya gua kerja tuh bang kan. Setelah itu aman lah, nggak ada kejadian. Nah sampai akhirnya itu gua besok hari atau hari apa itu lusa lah gue libur bang. Nah kondisi hari Sabtu malam minggu lah. Gue mutusin buat nginep lagi. Oke, gitu. nginep lagi. Karena gue posisi juga udah lama, udah seminggu lebih lah tinggal di rumah, udah lama nggak kitchen ya kan. Nah itu gue datang ke kitchen malam-malam, cuma nggak minum bang, udah biasa karena gue masih takut juga ya kan. Karena si Enci. Nah itu gue main game kelar, gue nggak bisa tidur di situ bang. Sampai jam 2 malam. Nah, perut gua lapar, kata gue kan nih gak ada makanan. Gua masak mie lagi tuh bang. Di jam kurang lebih jam 2:30 lah. Gua masak mie. Gua ngalamin kejadian yang sama si Ujang. Kalau gua ngedengar suara pertama itu ada suara yang tadi pertama, ada suara langkah kaki dari atas. Kan. Dek, dek. Berapa kali tuh? Nggak kehitung bang. Cukup lama. Jadi tuh suaranya kayak muterin bang, muterin di atas gua. Jadi dia kayak ngelangkah apa kayak loncat nih? Nggak loncat, bisa dibilang nggak tahu persisnya. Kayak orang langkah cuma kenceng bang. Oh kayak gini? Duk, duk, duk. Nah, gitu? Iya betul, tapi sumber suaranya muter aja bang. Aha. Jadi kan kalau orang jalan kan lama-lama kan makin kecil, Iya. ya kan, nggak kedengeran. Tapi ini suaranya gitu-gitu aja bang. Wah, anjir, kata gua apaan ini? Gue diem, nggak lama suara itu hilang. Pas selesai langkah kaki itu, suara itu hilang, gue mutusin buat masuk kamar ya kan, makan di dalam lah. Nah, pas gue makan, kelar makan, itu gue ngedengar suara keran juga bang. Keran air lagi nih? Keran air lagi, itu bener-bener suaranya kencang bang. Oke. Kayak gimana sih, deras lah. Nah, gue pikir gue lupa matiin air di wastafel karena gue tadi masak mie. Ya, bener. kan, ngerebus. Gue keluar sambil naruh piring, wastafel mati. Cuma air itu masih ada bang. Suara air itu, suara keran. Gua keliling ya kan ke kamar mandi bawah, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang nyala keran. Pas gua ke depan, itu sumber suara dari kamar mandi atas bang. Gue pengen ke atas ya gimana ya? Gue juga masih takut bang. Iyalah, Gue masih takut. kepikiran sama yang kata gue ngeliat pocong itu, gue udah bener-bener down. Parno banget, takut deh. Gue mikir, oh udah nggak beres. Udahlah, gue mutusin buat masuk kamar tidur. Akhirnya gue nggak bisa tidur tuh bang, sampai pagi gue nggak tidur. Untungnya gue libur. Pas pagi mereka mau pada berangkat kerja, gue pengen pamit, gue cerita dulu lah bang. Jang, lu ngedengar suara keren bener kan Jang dari atas? Iya boy, emang kenapa? Gue nggak dengar semalam Jang, demi Allah. Gue ngomong ke si Ujang, yang bener lu kata si Pras akhirnya kepo ya kan. Beneran, itu gue pengen bangunin lu, gue nggak enak kan emang lu pada capek juga. Di bukannya bangunin aja boy, kita cek, gue penasaran anjir. Iya, ya kan. Cek bertiga ya harusnya. Betul. Cuma gue ngeliat anak-anaknya tidur udah pada ngorok ya kan, posisi juga udah pengen pagi. Di satu sisi gue juga parno ya kan, masih trauma. Udahlah, akhirnya gue cerita ya kan. Nah, cerita gue yang apa namanya ngedengar suara keran air ini akhirnya disampaikan ke si Inci bang. Oke. Si Ujang yang cerita, karena posisi hari itu gue libur, ya kan. Pas gue libur, si Inci itu nge-WA, baru nggak lama nelpon, Li, lu kemarin pas nginep emang kenapa? Kenapa apanya Ci? Tuh kata si Ujang lu ngedengar suara keran air. Iya Ci, semalam Ci. Di mana? Di lantai 2. Apaan sih lu? Lantai 2 itu udah nggak ada air, udah dicopot maksudnya saluran air. Harusnya nggak ada air lagi. Nggak ada bang, bocor ke atas. Betul, udah bener-bener dicopot lah salurannya. Udah nggak kepake, udah 3 tahun juga bang. Oke. Selama gue tempatin itu bener-bener nggak ada aktivitas di lantai 2. Nah, si Ujang nyaltuk lagi ke Sinci, nanya, Ci sebenarnya ini rumah bekas apa sih? Yang udah pada takutnya tuh bang. Duh, gue juga nggak tahu nih latar belakang rumah.
Tapi fan-fan aja kok dari luar ya kan. Dia ngomong begitu. Cobalah nanti gue tanya yang punya rumah. Gue nggak tahu sincinannya apa ya kan. Si Ujang ini kayak udah bener-bener gimana ya bang? Udah nggak nyaman bang. Dia nanya tuh bang ke tetangga ya kan. Nah, karena mayoritas tetangga gue ini orang Cina semua ya kan. Kan dia nanya itu kurang lebih umurnya 50 tahun ke atas lah. Udah agak lansia ya kan. Dia nanya, permisi Ci ya kan. Mau nanya, ini sebelum saya nempatin rumah, ini ada yang nempatin gak ya Ci ya? Pokoknya dengan gaya bahasanya si Ujang lah. Gue nggak tahu persisnya. Si Ci ini jawab, sebelum kamu ini udah kosong beberapa tahun. Mas, kan? 2-3 tahun adalah. Oh lama juga ya Ci. Tapi sebelum kamu ada juga yang nempatin. Sama karyawan juga. Dari resto dia bilang. Resto Chinese food. Ya kan? Itu dia nggak lama aja tinggal di sini. Karena emang karyawannya juga pernah kesurupan massal sampai 6 orang bang. Wah, di situ. Ah yang bener Ci, ya kan? Iya beneran. Saya juga gimana ya? Kerja pulang sore kata Sinci tuh. Berangkat pagi pulang sore ya kan? Nggak terlalu banyak lihat aktivitas. Cuma ya kadang-kadang kalau hari Minggu ya sama kayak kalian keluar masuk. Nah, pada suatu ketika itu sore-sore dia pulang kerja, rumah itu ramai lah bang. Dikelilingin banyak security. Ya kan? Dan Sinci nanya ternyata karyawan perempuan itu, sorry bang, gue lupa ngejelasin ya. Jadi sebelum gue ini karyawannya mayoritas perempuan bang. Jadi semuanya perempuan, karyawan resto itu. Ya kan? Nah si Inci tuh ngomong, nanya ke security ini ada apa pak? Ya kan? Rame-rame itu anak-anak perempuan pada kesurupan, nggak tahu kenapa. Karena posisi kata si Inci juga rame bang, pada kesurupan. Gue kaget lah tuh si Ujang ngomong kayak gitu, nanya ke si Inci. Ah yang bener lu, coba aja nanti kita tanya lagi kalau lu nggak percaya kan. Nanya ke Sinci, udah gue malu nggak enak kan. Di situ gue tuh Ujang, gua dan si Pras itu udah nggak tenang bang. Tinggal di situ kata gue diajak main pun kayak gue berbagai alasan gue nolak lah kitchen. Sampai akhirnya itu kerjaan banyak bang numpuk kan, alhamdulillah pendapatan naik lah. Kan peminat di situ nambah karyawan lah bang. Satu, karena emang si Pras ini kewalahan apa namanya di kitchen sendirian ya kan, buat masak. Akhirnya nambah satu apa namanya buat masak orang dari Medan lah bang. Namanya Tigor panggilan itu bang. Gue samarin. Datang tuh ya kan dengan logat-logat Medan ya kan, kenalan. Akhirnya gue disuruh si Inci buat coba lu arahin si Tigor tuh ya kan. Karena dia posisi benar-benar dari Medan bang. Beberapa hari kemudian si Tigor udah aktivitas lah, udah mulai kerja. Nah pada waktu itu posisi dia sendiri bang. Dia cerita itu 2 hari setelah dia ngalamin bang. Dia baru berani cerita ke gua, dia nggak berani cerita ke si Ujang sama si Pras. Kan? Lu kenapa Gor? Gua pagi-pagi waktu si Pras lagi ke mall, gua baru bangun. Itu ada perempuan bang, jalan dari bawah, terus naik ke tangga dalam balkon. Diikutin sama dia dari belakang. Namanya dia baru ya bang di situ, dia nggak tahu. Disangkanya dia tinggal di atas bang, di lantai 2. Kayak gitu. Dia jalan, katanya. Pas dia ikutin nyampe atas, pas dia nengok, itu hilang bang, perempuan itu hilang. Nah dia di situ masih belum notice ya kan, kalau itu maksudnya bukan manusia. Dia buka pintu ke dalam, apa namanya balkon dalam itu dikunci bang. Akhirnya dia turun lagi, ya kan muter lewat tangga luar. Itu dia kaget bang, shock banget bener-bener. Karena emang udah lantai 2 itu udah bener-bener kotor bang, nggak kepake. Nah di situ dia maksudnya mukanya udah beda lah. Pas dia cerita ke gue juga udah agak lemes. Pas gue bilang, lu ngeliat perempuan kata gue. Yang bener demi Allah bang, gue ngeliat perempuan itu naik bener-bener. Apa perempuannya pakai baju apa katanya? Dia sih ngomong pakai baju putih, tapi bukan kayak pakai datar kayak kuntilanak ya bang. Dia ngomong pakai baju putih, gue kurang paham juga. Kayak kaos biasa gitu ya? Iya, dia sih ngomong pakai baju putih. Cuma rambutnya juga dia cerita ke gue nggak panjang bang. Cuma segini apa sih namanya sebahu. Iya. Makanya itu dia nggak ada pikiran buat takut atau apa ya. Iya benar, malah dikira kayak orang aja gitu lewat. Nyata juga dia pengen kayak
pengen nyapa lah, makanya dia ikutin, penasaran. Pas bangun tidur ya kan, dia ikutin perempuan itu dari belakang ya kan, kaget lah dia. Pas dia tahu lantai 2 itu udah benar-benar kumuh. Lu sigor ngikut-ngikutin cewek. Iya. Nah di situ baru gue cerita tuh bang ke si Pras sama si Ujang. Pras, itu si Tigor kemarin ngeliat perempuan. Di mana? Itu pas baru bangun tidur, pagi-pagi itu kejadian bang, sorry. Jam 9 atau jam 10-an, masih pagi. Dia ngeliat perempuan jalan ke atas. Ah serius, baru di situ si Tigor cerita lah. Baru di situ gue notice bang, agak kesel lagi. Gue kerekal sama kejadian si Pras bawa cewek. Iya. Gue marah-marahin lah, Pras, sorry ini gara-gara lu juga sih. Nah, sebelumnya kita nggak sampai kayak begini aja. Gue kesel, iya boy. Akhirnya dia ngerenung kayak ngerasa bersalah. Nah kan, gue udah nggak nyaman lah bang. Gue juga pengen mutusin buat keluar. Karena emang pas akhir-akhir gue kerja di situ juga ada awal pandemi bang. Oke. Itu kalau nggak salah di bulan Mei atau Juni lah. Itu COVID udah mulai gencar lah. Iya, udah parah Ya itu kan, COVID. di tahun 2020. Nah, ditambah pembatasan customer yang datang ke mall itu dibatasin bang. Iyalah. Ya kan. Nah, di situ gue kerja seminggu 3 atau 4 kali doang. Karena emang ganti-gantian shift. Ya kan. Di situ gue mulai nggak nyaman ya kan. Akhirnya gue konsultasi, gue mutusin buat datang tuh bang ke kitchen, ya kan. Malam-malam gue di situ karena gue emang libur posisi 2 atau 3 hari, gue lupa ya bang. Karena gue emang cuma dapat jatah seminggu waktu itu 2 hari, makanya gue frustasi. Lu ke kitchen waktu itu mau main aja apa gimana? Main bang, karena emang gue gabut nggak ada kerjaan ya kan. Libur sampai 2 hari. Itu kurang lebih yang gue inget jam 1 jam 2-an bang. Lagi sama siapa nih lu? Lagi rame? Itu rame bang, rame. Nah, itu gue lagi-lagi masak mie bang, sama ngerebus kentang. Itu pas gue lagi masak mie, entah kenapa pandangan gue pengen nengok ke belakang bang. Jadi di belakang gue itu di samping tangga ada kamar mandi bang, cuma udah gelap. Nggak kepake. Sebelah kamar mandi itu ada tangga buat ke balkon atas. Pas gue nengok ke arah kamar mandi, itu gue baru notice bang, ternyata ada muka perempuan, bener-bener mukanya, mukanya udah hitam kayak gimana ya bang? Kayak ke ini lumpur, jadi bergeradak bang. Di situ gue baru notice karena emang pandangan gue juga agak kurang ya bang ya. Gue minus. Pas gue notice beberapa detik, baru di situ kebentuk bang. Ternyata muka anjir, tapi badannya nggak ada bang, nggak kelihatan. Karena emang posisi gelap juga ya kan. Anjir. Di situ gue langsung bawa mie sambil gemeteran ya kan. Di situ gue cerita sama anak-anak, boy, ada muka di situ di kamar mandi. Gue cerita juga udah nggak bener bang, udah nggak beres. Apa sih lu kenapa? Gue ngeliat perempuan di situ. Akhirnya gue beret, akhirnya pada ikut semua tuh bang. Gue datengin, itu bener-bener gak ada orang bang. Pas gue berempat semua itu, gue, si Ujang sama si Pras, sama si Tigor berempat ya. Gue jelasin lah mana tadi gue ngeliat muka perempuan di sini, demi Allah. Mukanya kayak gimana? Aduh, itu udah nggak bentuk bang, bener-bener nggak kebentuk bang. Jadi kayak gimana ya? Kayak orang kesiram lumpur. Kan? Berlapis gitu ya? Hitam, iya kayak berlapis, cuma kayak bergerigi gimana sih ya? Gue barulah udah gue ngomong lah bang sama anak, kayaknya gue udah pengen resign deh. Jangan gitu lah boy, kata si Pras. Nanti kalau resign gue nggak ada temennya. Nah si Tigor akhirnya ngomong juga, bang, janganlah bang, coba lu pikir-pikir lagi bang, kan susah bang nyari kerjaan. Bukannya gue nggak bersyukur, gue udah bener-bener nggak nyaman ya kan. Kita si Pras ngerasa bersalah lagi tuh bang, ya kan, kesekian kalinya. Ya udah gue minta maaf ya, mungkin ini gara-gara gue kan, lu semua pada kena imbasnya. Bukan karena lu juga, kata gue kan. Nah akhirnya beberapa hari sebelum gue resign, itu ada kayak rapat lah bang, Sinci. Jadi buat mutusin apa ya, kayak buat schedule gitu bang. Ya kan? Akhirnya semua karyawan pada datang ke kitchen buat rapat, dikumpulin. Jadi yang perempuan yang bagian kasir itu kan karyawan semua ada 7 ya bang. Ya kan, perempuan 3, cowok 4. Ya, itu pada datang ke kitchen bang, semua. Nah pas pada rapat ngomongin masalah, gue lupa ngomongin masalah apa.
tiba-tiba kawan gue yang perempuan kesurupan bang. Di situ melotot tiba-tiba berdiri pengen mukul si Pras. Dia ngomong apa, dia teriak kan, pergi dari sini. Kayak, tapi suaranya melengking bang, kayak bukan suara asli. Sorry, gue samarin namanya Vivi yang kesurupan ya. Kayak bukan suara asli si Vivi. Itu bener-bener melengking dan keras banget suaranya. Pergi dari sini. Dia diem, gue orang pada kebingungan sampai siapa ya? Gue lupa, ada yang kabur bang, pokoknya 2 orang ke depan karena emang takut banget. Akhirnya gue beraniin diri, gue masuk. Lu kenapa? Gue didorong hancur bang, mental gue bang sama perempuan. Tenaganya bener-bener kuat, udah bener-bener berontak. Pergi kalian. Akhirnya Sinci keluar inisiatif manggil security ya kan. Barulah di sini si Pipi ngomong bang, tapi masih keadaan kesurupan bang. Pergi kalian. Kalian cuma ngotorin tempat saya. Ini tempat saya. Kalian semua hina. Sampai begitunya. Nah security akhirnya gotong aja bawa ke pos. Kasian. Di situ ada yang bisa nyembuhin. Dan di situ ada orang Muslim lah bang. Cuma Cina orang Muslim juga. Katanya bisa nyembuhin. Nah akhirnya digotong. Di situ masih berontak bang. Gua mau, tenaganya kuat sekali, itu sampai 4 atau 5 orang megangin. Kalah bang tenaganya. Bener-bener kalah. Makin berontak, ngamuk, teriak. Ngomongannya udah nggak tahu kemana kan. Akhirnya clear, nangis, pingsan lah tuh bang kawan gua. Setelah pingsan akhirnya gotong. Tuh pingsan cukup lama bang. Sampai sejam setengah baru sadar. Kan? Sebelum sadar juga gua orang udah pada panik lah. Nggak karuan. Ini sampai kayak begininya. Lagi-lagi si Pras yang kena sama si Enci. Lagi-lagi si Pras. Lu lihat tuh, gara-gara kelakuan lu yang konyol, anak-anak semua pada kena di situ. Nah si Pras agak down lah kan. Yaudah Ci, gue minta maaf. Nah di situ si Pras balik ngambek bang, ngancem bahwa dia pengen resign. Nah si Enci kepalang bingung ya kan, gue juga. Akhirnya gue tarik lah bang si Pras ya kan. Pras jangan gitu lah Pras. Lu masa resign? Soalnya gue juga pengen resign. Bukan boy, gue ngerasa bersalah, gak enak sama lu pada ya kan. Daripada gue ngerasa kebebanin ya kan, gara-gara kelakuan gue. Gue pengen resign lah. Udah tuh bang, akhirnya udah pada reda ya kan. Masalah itu juga udah kelar, si Pipi udah sadar. Nah si Enci datang lah bang. Gua sama Enci datang berdua tuh ke kitchen ya kan, buat ngomongin. Karena emang gue juga pengen resign di situ bang posisi. Itu beberapa hari setelah si Pipi kesurupan ya, udah berapa hari udah clear. Gua ngomong ke si Enci kalau gue pengen resign. Nah si Enci ini nahan si Pras kalau apa ya, buat nggak resign lah. Ngasih keyakinan. Karena emang si Pras itu satu-satunya orang yang bisa masak di situ lah. Karena si Tigor kan baru ya kan, belum ngerti. Akhirnya clear di ACC. Nah di situ gue mutusin buat resign lah bang dari kerjaan itu. Oke, akhirnya lu resign ya? Resign bang. Setelah kurang lebih 7-8 bulan lah bang. Oke. Gitu, karena emang posisi pas abis gue resign juga, COVID itu udah gencar. Cerita kelam di balik rumah itu juga gue nggak dapet bang. Nggak dapet nih? Nggak dapet sama sekali, itu yang menurut gue kurang sih bang. Karena emang gue udah keburu resign karena emang begah bang. Gila. Ya. Tapi rumahnya bentuknya kayak rumah biasa aja ya sebenarnya. Rumahnya sih kalau dilihat dari luar bang, bagus bang. Karena emang tadi sih gue udah ngirim ke Kahana ya, foto yang ada gue di luar di halaman teras kitchen itu bener-bener enak bang, adem, ya kan? Nggak ada kesan-kesan horornya lah. Iya. Ya kan? Tapi lu pernah nanya nggak siapa ada pernah kasus apa gitu? Nah gue nggak nanya bang, di situ kurangnya. Nah gue dapat cerita ini dari si Ujang yang nanya ke si Enci tetangga. Bahwa rumah ini kosong doang, udah 3 tahun. Itu doang ya? Nah, sebelumnya kosong itu ada karyawan. Ya, yang tadi kesurupan massal. Restoran Chinese ya, food betul. Ya, cewek-cewek ya. Dia ninggalin karena kesurupan massal karyawannya sampai 6 orang. Setelah itu, nah udah gue orang lah bang yang nempatin. Ya. Udah sih bang sampai segitu. Oke, setelah lu resign, siapa aja yang masih bertahan di sana?
Nah, di situ sih setelah gua sebulan resign, gua masih kontekan sama si Pras sama si Ujang. Oke, masih di sana mereka ya? Akhirnya si Ujang ini ditarik lagi bang, dipindahin ke cabang lain. Oke. Nah, setelah beberapa bulan. Nah, si Pras akhirnya mutusin bertahan. Abis itu gua udah nggak kontekan lagi bang. Nggak kontekan lagi? Nggak kontekan Nggak tahu lagi. lagi ada cerita apa Nggak ya? tahu lagi bang. Event Tiger pun nggak tahu ya? Nggak tahu bang. Oke. Karena gua udah keluar dari grup juga. Oh iya benar. Wah gila ini ceritanya. Terus ini yang di lantai 2 yang lu lihat ada barang-barang apa aja waktu itu? Di lantai 2 Lantai ini 2-nya kan berdebu tuh. berdebu. Ada barang-barang apa aja? Nggak ada bang. Jadi kosong bang. Kosongan? Kosong, bener-bener kosong. Bener-bener nggak ada. Ya, yang ada barang cuma di kamar mandi bang. Kayak tadi Bathtub, bekas-bekas shower. Kayak toilet, WC duduk pun itu udah pecah-pecah bang. Oh, udah parah ya? Udah parah karena emang udah nggak dipakai bang. Udah bener-bener. Bahkan kalau bisa gue tafsirin itu nggak dipakai bisa 5 tahun bang. Kayak maksudnya yang sebelum gue nempatin itu kayak anak-anak itu juga kayaknya nggak make deh bang toilet itu. Iya. Soalnya udah bener-bener kayak udah bukan 3 tahun bang, kayak udah lama banget nggak dipakai. Berarti ini yang bisa kita simpulin dari cerita lu ini emang di situ tempatnya udah angker, tambah si Pras nih. Betul. Ini yang pemicunya itu nih. betul. Sebenarnya tuh udah angker, tapi kalau kali si Pras nggak ngelakuin itu masih agak aman lah. harusnya. Maksudnya paling gangguan-gangguan yang Wajar lah. Wajar lah, umum. Itu gue masih bisa gimana tahan lah. Cuma ini gara-gara si Pras kekonyolan yang nggak jelas itu. Jadinya langsung ekstrim nih. Ekstrim langsung gua orang semua kena imbasnya. Gokil sih. Gila. Tapi sampai sekarang rumahnya setahu lu gimana? Pernah nggak lewat situ lagi? Atau lu kepo ngecek lagi gitu? Enggak sih bang. Jadi gua nanya ke si Enci setelah COVID beberapa bulan itu tutup bang, sempat tutup. Apa? Maksudnya Kitchen di cabang itu di cabang karena mall emang ditutup kan bang. Iya. Waktu itu nggak ada aktivitas. Nah, Jadi udah nggak ada di sini di situ? enggak bang, masih disewa ya kan. Cuma nggak ada aktivitas bang di kitchen tersebut. Karena emang gue orang juga pada diliburin di cabang itu, mall tutup ya kan. Setelah itu kurang lebih setahun setengah itu baru aktif lagi bang. Tapi gue masih perusahaan gue masih pakai kitchen itu ya. Cuma gue nggak tahu orang-orang sekarang siapa. Wah gila ceritanya nih. Gila gokil. Banyak pelajaran yang bisa diambil ya dari cerita ini ya. Pokoknya sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, bisa diambil baiknya nih, dibuang jelek-jeleknya ya, karena ini kita sharing pengalaman aja, jangan ngejudge, jangan gimana-gimana, namanya anak muda tadi kan lagi minum. Ya udah, si Ali udah coba cerita sejujur-jujurnya nih ya. Iya, Bang. Apa adanya, nggak ada yang dikurang-kurangin, nggak ada yang ditambah-tambahin ya, begitu adanya, begitu yang terjadi. Jadi buat sahabat lonceng nih, tulis komentar kalian di kolom komentar ya, yang udah denger cerita ini gimana. Dan buat temen-temen nih yang penasaran sama ceritanya Bang Ali atau mau nanya-nanya apapun ke Bang Ali, itu boleh Bang ya langsung ke Instagram lu, boleh Bang? Nggak apa-apa Bang. Instagram lu di mana Bang? Kasih tau Bang sama sahabat lonceng Bang. Instagram gue itu namanya Ali Grisman 27 Bang. Oke, Ali Grisman 27, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Dan yang terakhir gue mau ngucapin terima kasih nih Bang, untuk yang kedua kalinya Sama-sama, udah Bang. cerita nih di Lonceng Misteri. Thank you banget Terima ya Bang kasih ya. banyak juga Bang udah diundang kedua kali ini nih. Ini gue dua ceritanya ini natural banget, epic banget. Yang pertama apalagi yang ini juga nggak kalah epicnya, gila banget. Mudah-mudahan Beginilah cerita natural ya padanya ya Bang ya. Iya. Gila gokil. Mudah-mudahan juga penonton juga maksudnya bisa ngambil hikmah ya dari cerita gua. Ambil positifnya, buang negatifnya. Ya, yang negatifnya jangan diikutin ya Bang. Betul. Ya, thank you banget Bang ya. Sama-sama Bang. Nih, yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu ya. Dan akhir kata gue Gilang Ahditya izin pamit. Bang Ali juga izin pamit. Bye-bye.